Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran bisnis online part 4. Disimak ya. Di part 4 kita kali ini, kita akan membahas lanjutan jenis-jenis bisnis online. Bisnis online selanjutnya ini, yang pertama adalah email marketing. Apa itu email marketing? Email marketing adalah strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh para pelaku bisnis online. Selanjutnya, ini adalah ada jenis-jenis email. Yang pertama yaitu digest email. Apa itu digest email? Digest email ini adalah email yang bisa kita atur periodenya. Bisa per hari, per minggu, atau per bulan. Dan biasanya dibatasi penerima emailnya. Ini email cocok untuk mengirimkan email tentang promo atau konten. Jenis email yang kedua yaitu newsletter. Newsletter biasanya ini digunakan untuk memberikan informasi dari isi email tersebut. Jadi mengarahkan pembeli ke halaman website, blog, atau link tertentu, misalkan tentang mengenai diskon, promo, atau survei. Yang ketiga yaitu email khusus. Email khusus ini biasanya digunakan untuk mengundang orang untuk bergabung ke komunitas, ke forum, dan sebagainya. Yang keempat, email follow up. Email follow up ini biasanya digunakan untuk mengirimkan konten yang bersifat informatif kepada pembeli kita yang sudah berlangganan. Jadi memang sudah menjadi pelanggan kita ya, yang sudah sering membeli produk kita atau informasi dari kita. Kelima, email sponsorship. Nah, email ini biasanya dikirimkan kepada pembeli itu dengan cara menyimpan link email kita di newsletter orang lain. Dan biasanya kita harus membayar kepada mereka yang memiliki website dan setiap orang yang mengeklik link email kita di newsletter orang lain otomatis akan mengarah kepada email kita. Yang terakhir yaitu email transaksional. Email yang biasa digunakan online shop untuk memberikan informasi kepada pembeli bahwa transaksinya itu berhasil. Biasanya ini digunakan oleh online shop yang sudah besar. Contohnya kita membeli hijab di toko Zalora ya. Zalora kan sudah terkenal tuh. Nah, nanti setiap kita membeli satu kerudung atau satu hijab dan kita sudah metransfer, nanti ada pemberitahuan ke email kita bahwa kita sudah berhasil transaksinya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus juga membuat email marketing? Nah, ini alasannya yang pertama, bersifat personal. Artinya bahwa kemungkinan kita akan mendapat perhatian besar dari pembeli dan pembeli itu merasa lebih nyaman. Oke. Yang kedua yaitu lebih cepat. Jadi, melalui email marketing, informasi tentang toko maupun produk kita akan lebih cepat tersampaikan. Selanjutnya, lebih murah. Jadi, kita membutuhkan paket internet atau WiFi. Jadi, kita bisa mengirimkan email kepada pembeli. Sedangkan
kalau tidak online biasanya kita harus mencetak brosur atau kita juga harus mencetak beberapa pamflet yang memang biayanya bisa lebih mahal. Oke. Nah, yang keempat, menciptakan hubungan baik. Jadi artinya dengan email yang kita kirimkan kepada pelanggan, jadi mereka akan merasa lebih nyaman. Jadi jika kita sebagai pemilik online shop atau bisnis online, jadi bisa menjaga hubungan yang baik dengan para konsumen kita ya. Yang terakhir yaitu analisis respon pembeli. Jadi email yang kita kirimkan itu kita dapat analisis apakah email-email kita yang masuk itu mendapatkan respon dari pembeli atau calon pembeli. Selanjutnya ini ada tahap-tahap membuat email marketing. Yang pertama yaitu memilih tools email marketing. Tools ini artinya apa? Alat bantu. Jadi tools bisa membantu agar email yang kita kirimkan itu lebih efektif karena sebelumnya kita sudah jadwalkan. Jadi ini ada beberapa tools, contohnya ya, ada HubSpot, Constant Contact, Infusionsoft, dan lain-lain. Selanjutnya membuat email list. Jadi untuk bisa mengirimkan email, kita tuh butuh list kontak di telepon kita ya otomatis atau email dengan list kontak dari beberapa email yang kita kirimkan sebelumnya dengan memberikan seperti quiz atau seperti pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada konten dari email kita. Selanjutnya membuat lead magnet. Maksudnya lead magnet ini jadi email yang kita kirimkan itu bisa berupa e-books atau electronic books, webinar ya, atau seminar, atau juga bisa kita kirimkan kupon gratis untuk menarik banyak subscribe, di mana dengan kupon gratis itu kita membutuhkan alamat email yang bisa kita jadikan sebagai list kontak yang tadi, yang nyambung dengan membuat email list. Selanjutnya, headline yang menarik. Jadi, jika headline kita sudah menarik, dipastikan pembeli atau calon pembeli ini akan mengklik artikel kita. Caranya menggunakan apa itu yang disebut dengan copywriting ya, atau sebagai kata-kata penyemangat atau kata-kata yang mengarah. Contoh, kalau kita online shop produk fashion, jadi kita akan berikan headline tentang diskon 50% misalkan untuk produk hijab kita. Oke, selanjutnya yang kedua ini adalah sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media adalah media daring atau dalam jaringan dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, dan lain-lain. Atau juga sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, next, ini ada jenis sosial media. Yang pertama yaitu berbasis SEO atau Search Engine Optimization. Ini contohnya adalah Google Plus ya. Oke, yang kedua berbasis gambar. Ini biasanya contohnya adalah Pinterest, Instagram, atau Tumblr. Oke, selanjutnya berbasis video. Ini ada YouTube ya, contohnya. Oke, berbasis bisnis.
Ini contohnya LinkedIn. Terus berbasis lokasi, ini ada Yelp. Oke. Terus selanjutnya berbasis niche, kredit contohnya. Oke, jadi niche ini lebih banyaknya iklan atau lebih spesifiknya ya. Terus berbasis campuran. Nah, ini contohnya adalah Twitter dan Facebook. Selanjutnya ini tips kesuksesan dalam sosial media. Jadi, kesuksesan kita jika memilih sosial media sebagai media marketing kita, ini ada beberapa tips. Yang pertama, kualitas konten. Maksudnya, kualitas konten ini jika kita mempunyai online shop atau kita ingin menawarkan sebuah produk yang kita pasarkan, jadi konten-kontennya itu harus berkualitas dan sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Nah, yang kedua, pemilihan waktu posting. Nah, ini penting. Jadi, waktu-waktu posting kita untuk menawarkan barang, contoh online shop, dan kita memilih sosial media apa nih yang akan kita gunakan, contoh Facebook. Jadi, kita harus memilih waktu-waktu di mana pelanggan atau pembeli ini menggunakan handphone mereka. Nah, biasanya kalau yang bekerja ini memegang handphone pada jam sebelum berangkat kerja, istirahat kerja, atau malam setelah mereka pulang. Nah, di waktu-waktu tersebut kita bisa posting dari produk-produk yang ingin kita tawarkan. Nah, tips selanjutnya yaitu frekuensi posting. Nah, frekuensi posting ini jadi seberapa banyak kita memposting penawaran produk dari yang ingin kita pasarkan. Misalkan untuk di Facebook. Nah, misalkan kita memilih 3 kali posting. Contohnya yaitu kita posting pada saat jam 7 pagi, jam 12 siang, atau jam 7 malam. Nah, sosial media ini yang sering digunakan atau yang paling banyak digunakan untuk bertransaksi atau untuk menawarkan produk-produk itu nih biasanya adalah Facebook. Kenapa? Karena Facebook adalah sosial media yang menempatkan posisi pertama untuk memasarkan produk kita. Karena pengguna Facebook di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan dengan sosial media yang lainnya. Selanjutnya SEO, Search Engine Optimization. Nah, apa itu SEO? SEO ini adalah teknik memaksimalkan keywords atau kata kunci yang berhubungan dengan produk jualan. Contohnya, jadi jika kita online shop, fashion misalkan ya, kita akan ditemukan di halaman Google pertama jika ada yang menuliskan fashion di Google, sehingga potensi penjualan dengan di toko kita ini meningkat. Jadi intinya ini adalah optimasi mesin pencari. Contohnya adalah mesin pencari atau search engine Google. Berikut ini adalah gambar contoh dari praktis atau praktek dari SEO-nya ini. Contoh seperti tadi yang sudah saya sebutkan, jika kita online shop menjual fashion, jika ada pembeli atau pengguna itu ya, pengguna internet, nah dia ingin mencari dengan judul fashion di search engine-nya yaitu Google, otomatis jika kita mengetik fashion akan muncul, ini ada tulisan biru ya. Nah, tulisan biru ini adalah link atau website kita di online shop kita, contoh yang fashion itu. Nah, ini kan berada di depan atau berada di pertama search engine Google, otomatis jika mengklik tulisan itu biru ya atau website kita, otomatis ini akan menuju kepada
link website kita yang menawarkan beberapa produk passion kita. Oke, selanjutnya manfaat SEO, yaitu yang pertama, teknik untuk meningkatkan popularitas website. Seperti tadi contoh yang passion ya, online shop. Ini sebagai salah satu untuk meningkatkan traffic website kita, dimana dengan mengklik website kita, otomatis website kita akan semakin terkenal. Yang kedua, yaitu menempatkan ranking website di jajaran teratas halaman penelusuran mesin pencari. Nah, seperti tadi yang sudah sebutkan bahwa dengan menggunakan SEO ini, kita website kita ini bisa berada di jajaran teratas halaman penelusuran mesin pencari yang sudah tadi saya contohkan menggunakan search engine atau mesin pencari Google. Oke, selanjutnya apa tuh kelebihan SEO? Jadi kelebihan SEO itu yang pertama biaya murah. Yang kedua meningkatkan traffic. Traffic ini atau arus ya. Jadi lalu lintas di mana dapat mendatangkan pengunjung website kita itu lebih banyak. Oke. Yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness. Jadi jika toko online kita atau website kita itu ada di search engine yang pertama, itu akan meningkatkan kepercayaan dari calon pelanggan atau pelanggan bahwa toko atau website itu kita sudah populer atau sudah dikenal masyarakat luas. Yang terakhir yaitu data customer atau pelanggan. Jadi artinya dengan SEO ini kita dapat mengetahui hal apa saja yang diinginkan oleh calon pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu blog marketing. Blog itu adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang disediakan oleh penulis. Otomatis ya, blog marketing ini tujuan pertamanya itu adalah untuk konten personal. Oke. Dan blog ini juga semuanya pasti sudah pada mengenal atau pernah mendengar atau bahkan sudah mempunyai blog. Oke. Oke, next ini adalah jenis-jenis blog. Yang pertama yaitu blog pribadi. Blog pribadi ini adalah memungkinkan kita, jadi seperti buku harian atau kita mencatat semua kejadian pribadi kita secara online. Yang kedua, blog profesional. Nah, biasanya blog ini berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas kita. Misalkan, kita itu profesional di bidang marketing. Otomatis, blog kita itu berisi konten-konten marketing produk. Yang terakhir yaitu blog bisnis. Nah, ini adalah blog yang bisa mendatangkan traffic bagi website, perusahaan atau toko online kita untuk memasarkan produk kita. Oke, contohnya yang tadi seperti passion, otomatis jika kita ingin memasarkan produk kita, kita bisa buatkan blog khusus bisnis passion kita. Oke. Oke, selanjutnya yaitu manfaat blog. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan menulis. Nah, berarti jika blog kita gunakan untuk memasarkan produk kita, jadi di sini kita bisa mengasah kemampuan menulis kita atau kemampuan kita untuk menawarkan produk dengan menggunakan
tulisan kita mengenai artikel bisnis kita atau produk-produk kita. Yang kedua, sebagai media publikasi. Jadi, jika kita mempunyai blog bisnis, kita bisa menerbitkan tulisan atau karya kita itu kapan saja. Oke, yang ketiga yaitu sebagai bukti profesionalitas kita. Jadi, jika kita seorang profesional di bidang marketing, kita bisa membuat tips-tips berkaitan dengan marketing. Nah, oke. Yang keempat, sebagai sarana branding. Nah, jika kita ingin produk tentang fashion tadi, otomatis di blog kita harus membranding diri kita. Contoh, kita akan mengenalkan produk-produk terbaik kita dan selalu memberikan tips-tips. Bisa kita berikan tips-tips untuk memilih bahan baju yang baik atau bahan baju yang paling bagus seratnya untuk dijadikan baju. Yang terakhir, menghasilkan uang. Nah, ini pasti yang paling penting ya. Selain beberapa manfaat blog yang lain. Jadi dengan blog bisnis yang kita buat, otomatis kita bisa memasarkan produk kita dan kita juga bisa memberikan kesempatan kepada pemilik bisnis yang lain untuk beriklan di website kita. Jadi otomatis mereka akan membayar kepada kita jika ada pelanggan atau pengunjung yang mengunjungi blog kita dan dia akan mengklik website dari pemilik toko yang iklan. Oke, my student, part 4 bisnis online kita kali ini Ibu kan sampai di sini. Jangan lupa buatkan resume atau ringkasan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa juga absen di bawah video. Oke, terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa tetap semangat walau kita belajar di rumah ya. Oke, stay at home, stay safe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.